Ya, di sini laporan proposal saya yang berjudul eh, rancang bangun parkir pintar berbasis Arduino Mega di apartemen Permata Eksekutif. Lalu dari latar belakangnya ada tata kelola parkir di apartemen Permata Eksekutif adalah dengan dua cara, yaitu ada indoor dan outdoor. Tata kelola pada parkiran apartemen ini masih dengan secara konvensional. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu pengguna dapat diarahkan ke area parkir sehingga pengguna yang ingin memarkirkan menjadi lebih cepat, dan solusi yang diusulkan yaitu dengan cara merancang alat yang dapat mengarahkan pengguna agar bisa mendapatkan area parkir. Untuk perumusan masalahnya, bagaimana merancang serta membangun parkir pintar berbasis Arduino Mega di apartemen Permata Eksekutif. Batasan masalahnya ada alat ini berbentuk prototipe, yang kedua parkir indoor, parkir di dalam gedung apartemen Permata Eksekutif, dan yang ketiga ada parkir mobil. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang prototipe alat parkir yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengarahkan ke tempat parkir. Dan manfaat penelitian ini yaitu mengarahkan pengguna untuk melakukan parkir. Yang kedua, memberi petunjuk mengenai ketersediaan tempat parkir pada basement apartemen Permata Eksekutif yang akan dituju. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama ada sistem parkir cerdas sederhana berbasis Arduino Mega. Yang kedua, rancang bangun sistem parkir otomatis dan informatif berbasis microcontroller. Yang ketiga, sistem monitoring parkir mobil bertema Internet of Things. Untuk metode penelitiannya menggunakan analisa Pisces, yaitu kerangka yang ditembakkan oleh James Weatherby buat menganalisis sistem manual juga terkomputerasi. Analisis ini dilakukan pada konsumen serta pihak internal perusahaan. Analisa Pisces juga dipergunakan untuk menganalisis sistem yang berjalan serta sistem usulan. Untuk metode pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dan untuk kerangka berpikir, pertama itu ada prosedur pembuatan alat, yaitu ada identifikasi masalah, proses pembuatan alat, implementasi alat, pengujian, dan hasil. Untuk identifikasi masalah itu tidak adanya informasi pada area parkir yang kosong. Proses pembuatan alatnya itu membuat sketsa, menentukan dan menyiapkan alat yang sesuai analisa yang dibutuhkan, lalu menentukan langkah-langkah dalam pembuatan alat. Pada implementasi alat, yaitu membuat sebuah prototipe alat parkir pintar yang memberikan informasi terhadap pengguna. Pada bagian pengujian alat, yaitu sesuai dengan kebutuhan terhadap penelitian, dan hasilnya membuktikan bahwa alat yang dibuat dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi parkir. Ya, ini analisa sistem berjalannya yang pada saat ini di apartemen, yaitu pengguna memasuki area parkir, lalu mencari area parkir, dan di sini petugas memandu pengguna untuk menemukan area parkir. Petugas juga memberi petunjuk jalan keluar, dan pengguna mengikuti arahan petugas, lalu pengguna sampai di pintu keluar. Analisa sistem usulan yang diberikan yaitu pengguna memasuki area, lalu ada sebuah informasi melalui monitor dan lampu yang menyala. Setelah itu lampu merah menyala di saat area parkir yang terisi, sedangkan lampu warna hijau menyala di saat area parkir kosong. Lalu layar LCD kembali memberi informasi, dan setelah itu pengguna keluar dari area parkir. Di sini ada sketsa alat. Dari sketsa alat ini ada infrared dan RFID sebagai input, dan Arduino Mega itu untuk media prosesnya, dan LED, RFID, LCD, dan servo itu sebagai komponen output. Dan di sini ada flowchartnya. Flowchartnya itu dimulai menginisialisasi sensor. Setelah itu membaca infrared pada slot parkir jika ada mobil. Ketika
mobil yang terdapat pada slot parkir, lampu indikator pada slot parkir yang ada mobil akan menjadi warna merah, lalu menampilkan ke LCD jumlah slot kosong dan selesai. Sedangkan ketika tidak ada mobil, maka akan menghitung jumlah tidak ada mobil pada slot parkir, lalu indikator lampu pada slot parkir tersebut menjadi warna hijau, lalu LCD akan menampilkan jumlah slot kosong. Kemudian membaca RFID ketika kartu tidak terdaftar, maka LCD akan menampilkan kartu tidak terdaftar dan selesai. Sedangkan ketika kartu terdaftar, maka palang masuk akan terbuka, lalu infrared akan membaca mobil pada bagian depan palang ketika mobil belum masuk infrared. Lalu setelah itu ketika akan keluar RFID akan membaca kartu keluar ketika tidak terdaftar, pintu palang tidak akan terbuka. Jika terdaftar, maka akan menghitung waktu parkir lalu pembayaran diproses. Setelah itu, palang akan tertutup dan selesai. Sekian presentasi dari saya, Pak. Oke, baik. Silakan Pak penguji pertama, Pak Faisal. Oke, makasih Pak Safrizal. Coba kita lihat konteksnya awal dulu aja dulu ya. Biasanya saya mulai dari kulit luar gitu. Judulnya deh, Judulnya salah nih Pak, belum dimasukin. Hah? Judulnya bener apa nih? Bentar. Hah? Judulnya apa? Judulnya ini Pak, tenggelam ya Pak, judulnya Pak. Maaf, sebentar. Ini Pak, rancang dengan parkir pintar berbasis Arduino Mega di Permata Eksekutif. Oke ya, kita lihat kulit luarnya. Rancang bangun di apartemen Permata Eksekutif. ini kamu bikin sistem atau apa? Bikin aplikasi atau apa? Alat Pak. Alat. Iya. Oke, alat ya. Ini saya coba menerawang nih hasilnya seperti apa. Berimajinasi kan perlu. Ya, menalar arti membayangkan apa yang kamu akan kerjakan. Parkir pintar itu apa maksudnya sih? Nggak ngerti. Gimana Bapak? Parkir pintar maksudnya apa itu? Iya, di sini saya memberi petunjuk sih Pak dari apa sistem parkir yang saat ini berjalan di apartemen tersebut. Nggak ngerti. Saya bertanya, parkir pintar itu apa sih? Halo? Iya Pak. Iya, parkir pintar itu apa? Kalau untuk definisi parkir pintar tersebut kan ini penjabaran kamu aja, nggak usah definisi. Kalau definisi kan dari pengertian orang. Apa sih parkir pintar ini, kan kamu katanya mau bikin ini. Iya. Tapi kok kalau nggak ngerti dasarnya, gimana kelanjutannya? Apa sih maksudnya parkir pintar gitu? Iya, kalau parkir pintar itu lebih menggunakan teknologi sih Pak. Katakan pintar kalau pakai teknologi gitu. Iya, mungkin lebih berkembang. Iya kan kalau yang secara profesional kan berarti manual. Kayak perumpamaan aja lah. Kalau udah pakai teknologi dikatakan pintar. Aduh, ini jawabannya asal-asalan aja.
Ya kalau jawabannya kan kelihatan apa yang kamu kerjakan, hasilnya lihat dari respon seperti sekarang, ya kan? Takutnya nanti di hasil akhirnya hasil jiplakan orang, gitu ya. Iya Pak. Parkir pintar ini kalau saya artikan di sini adalah sama kayak tadi presentasi di awal itu punya siapa itu? Sistem deteksi apa itu? Siapa? Punya bujana ya Pak. Nah, apa bedanya dengan itu? Prediksi posisi kendaraan pada area parkir berbasis RFID. Apa bedanya dengan itu? Kan itu dikatakan parkir pintar. Kalau saya iya Pak, cuman kalau di sini kan saya ada petunjuknya kayak diberi lampu merah. Kalau lampu merah itu parkir ada isinya, sedangkan lampu hijau itu lampu kosong parkiran. Enggak, gini dulu. Ini kalau saya lebih setuju dengan tadi Bujana ya. Jadi dia sampai dengan aplikasi ya. Jadi di sini apa yang kamu akan buat? Hanya artinya di sini kalau bayangan saya di situ, kalau di situ bermainnya dengan sensor aja. Makanya di sini ditambahkan sensor Bujana ini. Harus jadi satu dengan kamu ini, jangan dipisah jadi dua. Bedanya itu tadi tuh. Nah, jadi kamu lebih ke alat sensornya, Bujana ke aplikasinya. Nah, sama aja bohong. Jangan kamu join berdua. Ya enggak Pak. Iya, ini kan logika. Logika penalaran boleh-boleh aja. Iya boleh. Tapi kan di sini saya memberi informasi juga Pak dari SDB. Ya semuanya juga sama memberikan informasi. Ya Pak. Iya. Ini kayak kong lu bagian aplikasinya, gue bagian alatnya deh. Kayaknya seperti itu. Kayaknya nih ya, asumsi kan boleh kan? Boleh. Nah, menyimpang sih Pak. Saya juga kurang berhubungan dengan Bujana. Tahu juga kalau ambil judul kayak gitu. Ya, saya emang nggak tahu di luar bagaimana ya, nggak bukan pengamat. Ya, artinya di sini ada koalisi partai di sini. Waduh. Jadi yang ya mirip-mirip parkir pintar lah, kemudian prediksi posisi kendaraan lah, ya intinya emang ke parkir juga menjelaskan atau menerangkan bahwa parkir tersebut di lahan itu ada yang kosong, begitu. Iya Pak. Sedangkan di Bujana dalam bentuk aplikasi ditampilkan di layar monitor misalkan kosong ini ya, tunjuknya arahnya ke sini. Sedangkan kamu di teknis di tempat parkirnya ada lampu merah kalau dia ada isinya, lampu hijau kalau kosong, kan begitu. Iya Pak. Ya kan terkesan menjadi dibagi jadi dua bagian. Sebenarnya itu harus jadinya satu sistem utuh, harusnya begitu. Tadi di Bujana saya masukkan saran saya deh ya begitu. Jadi ada sensor. Nah ini pas kebetulan ketemunya kamu bangunnya ini parkir pintar, sama berarti. Begitu. Apa yang membedakan di sini? Janganlah itu. Parkir pintar ini apa? Ya. Makanya saya artikan dulu parkir pintar ini seperti apa maksudnya. Ditaruhnya di mana? Di tempat parkir kan pastinya kan? Iya Pak. Iya. Jadi alatnya plug and play aja udah tinggal di situ. Kan dari kejauhan dia akan nyala lampunya, ketahuan oh sono hijau kosong. Jadi tidak ada
nilai esensial ilmiahnya itu enggak ada ya. Kalau si Bujana tadi kita lihat dia menggunakan RFID. Saya tanyakan lagi RFID-nya taruhnya di mana. Dia bingung. Begitu. Ya, ini parkir pintarnya artinya harus kuat asumsinya bahwa ini layak untuk dijadikan judul skripsi. Karena ini di periodenya Pak Koka pengajuan judulnya, jadi saya nggak tahu. Kalau saya terus terang, kalau saya yang mengajukan ke saya tolak ini itu karena bayangannya seperti itu. Jadi kamu tahu kendaraan datang ke suatu tempat ya, dilihat dari kejauhan ya, dari mobilnya atau dari mobil lah ya, dari mobil lihat kejauhan ada lampu yang warna hijau, itu udah pasti kosong kan, hanya seperti itu aja. Tapi dari SG juga kan diberitahu Pak kalau misalnya di dalam itu kosong. Jadi pengguna juga maksudnya bisa lebih mendapat informasinya lebih jelas lagi. Siap. Informasinya dari siapa? Informasinya dari LCD, Pak. Hah? Informasinya Dari LCD. LCD taruh di mana? LCD nanti di bagian yang loket Pak mau masuk. LCD segede handphone Nokia begitu? Iya, enggak segede Nokia juga Pak. Masa iya di parkiran kan itu kan cuma sebatas prototype. Iya, artinya kan segitu bayangannya. Ya kan, di saat berarti kan ditaruh di pintu masuk parkir, ya kan? Iya, Pak. Di saat pengunjung mobil memencet tombol tiket atau sebelum dia sudah langsung nampak di situ. Nah, kan di situ taruhnya. Iya. Pakai monitor atau 19 in tuh sekalian gede, ya kan? Ke 21 in gede. Hilang tuh monitor. Ya. Kan bisa. Satpam ya Pak. Iya, nggak mungkin 24 jam jagain tuh monitor. Di situ kan juga pasti ada CCTV Pak. Dilas tuh di monitor gitu. Hilang aja, CCTV kan hanya mantau doang. Mau CCTV nyemprot setrum di situ, ya kan? Mau ada maling ke setrum di situ. Apa nih yang jadi nilainya supaya diperkuat ini apa sih ya? Gitu. Kalau kita tarik ke dalam, ketemu latar belakangnya, ketemu rumusan masalahnya. Begitu. Oke Pak. Nah, kalau mau diperbandingkan atau artinya diadu nih ya, diadu dengan Bujana ini yang mana? Misalkan ya kan, kayak mikrokontroler. Berarti kalau seperti itu Bujana nggak layak dong. Begitu. Kalau Bujana artinya di sini sampai menggunakan sensor bahwa menjelaskan di tempat parkir itu kosong, berarti kamu nggak layak dong. Ayo. Saya adu ini sengaja supaya apa, nilai tambah dari masing-masing skripsi yang dibuat ini ya terlihat gitu loh. Mencoloknya berbeda banget nih antara Bujana misalkan dengan Rahmat, dua-duanya dikatakan layak. Nah ini saya belum melihat dari kamu ini yang kamu mau ceritakan ke saya ini, saya udah ceritakan duluan ke kamu begitu. Ya. Iya Pak. Senang dibantah, kita kan berargumen di sini. Silakan, gimana Pak? Maaf tadi putus-putus. Aduh, sinyal kamu putus-putus kali itu. Terus nyambung. Ya, artinya nilai tambah di sini apa dibandingkan dengan Bujana nih? Karena ini konsepnya sama nih.
Apa coba? Kalau untuk punya bujana saya bingung Pak buat bedain kayak dari punya saya ke punya bujana. Pokoknya tuh dari penelitian saya alat ini membantu buat pengguna untuk mendapatkan informasi parkir dan petunjuk lokasi parkir yang kosong. Oh, jadi dibikin juga aplikasinya? Enggak Pak, ini cuma sebatas alat aja, nggak ada aplikasinya. Nah, sekarang bagaimana menunjukkan lokasi yang kosong? Melalui itu Pak, lampu merah dan hijaunya, dan dari monitor LCD-nya kan balik lagi kan ke awal berarti tadi yang saya ceritain. Jadi cuma menyalakan lampu hijau atau merah, ya kan? Terus di LCD-nya apa keterangannya? Untuk di LCD keterangannya slot parkir yang kosong sama yang terisi. Sekarang buat apa kalau di situ ada lampu merah sama lampu hijau? Itu untuk di dalam basementnya Pak. Hah? Untuk di dalam basementnya yang buat menunjukkan slot parkir kosongnya. Iya paham. Artinya layar selebar Nokia jadul segitu misalkan bisa membantu pengemudi menunjukkan letak parkir, bagaimana caranya? Kecuali kamu ya langsung juga merancang layoutnya nih, di contohnya nggak usah lah selebar layar LCD, taruh di pipi 14 in, kamu rancang di situ denah parkirnya. Nah, kamu buat itu denah parkirnya sekaligus men-trigger atau menunjukkan di situ ada lampu hijau, di sana kosong. Jadi kan kelihatan jelas, itu jauh lebih membantu. Kalau sekedar hanya menampilkan notifikasi di LCD ukuran Nokia sekecil itu jauh dari kata membantu. Itu. Masa sih Pak kurang membantu? Iyalah, LCD-nya kenapa harus Nokia? Kelihatan juga kagak hurufnya lu bagaimana sih? Jarak dari pintu. Nah, LCD-nya lihat Pak. Seberapa besar sih? Seberapa in itu? Coba dah. Kayak ngeliat pager aja misalkan dari jarak 1,5 meter ya. Taruhlah 1 meter. Kamu baca huruf ukuran 8 fontnya, kebaca nggak tuh? Kalau mata anak muda, kalau mata orang tua bagaimana? Nah itu ya, artinya di dalam ini jangan sampai hanya seperti itu saja. Saya tadi sarankan ya, kalau memang ini mau dikatakan layak, sekaligus kamu di situ tertampil denah parkirnya sehingga pengunjung yang datang langsung tahu di sana kosong, nggak perlu pakai lihat lampu hijau lagi. Lampu hijau itu hanya sekedar penunjuk tempat. Jadi denah parkirnya itu ada di dalam LCD Pak? Ya harus tertampil di dalam LCD-nya, itu baru membantu. Itu. Tapi ada berapa? Gimana Pak? Ya, maksudnya di dalam denah parkirnya itu ada berapa baris? Ada 3 baris parkir misalkan, ya. Kamu gambarkan di situ, artinya terlihat di LCD-nya. Nah, di situ ada indikatornya, yang ini merah, yang ini hijau atau merah semua, kelihatan langsung di LCD-nya. Jadi bukan tulisan, justru malah itu lebih membantu. Jadi pintu masuk sampai ke tempat parkirnya itu jalannya denahnya. Itu baru bermakna. Berarti LCD yang dipakai bukan cuma tulisan doang dong Pak, berarti ada gambar doang. Iya, kalau tulisan aja, tulisan font ukuran 8 atau 10 nggak kebaca dalam jarak 1 meter. Coba. Tapi sih saya udah pernah lihat di Bintaro Plaza tuh, salah satunya yang sistem kayak gitu. Terlihat kok Pak di bagian layar monitornya, dia juga di pintu masuknya ada. Yang lihat, kalau matanya mata orang lain belum tentu lihat. Jadi itu monitornya ada di luar Pak, maksudnya. Ya ini
kan sarannya, artinya di sini kamu perkuat, itu yang membuat kamu lebih bagus. Kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai hanya tulisan tok ya. Tadi saya sarankan gambar denah parkirnya ya, di situ di aplikasi atau di tampilannya ada denah parkir, ada barisnya, ada petunjuk jalannya, kemudian parkirnya. Nah, ada berapa parkir, berapa kolom dalam satu ruas parkirnya itu? Ada 10 mobil misalkan. Ada nyala semua tuh kalau terisi penuh. Nah, itu gambaran dari sayanya ya. Itu jauh lebih bagus. Itu bisa dijual tuh. Gitu, atau bisa bikin perusahaan parkir sendiri. Ya, gitu ya kelanjutannya. Terima kasih Pak Saprijal. Baik, silakan ke Pak Teguh. Pak. Rahmat. Rahmat. Iya Pak. Oke ya, ini kita dalam posisi yang dilema karena memang ada judul yang sama itu ya, sama si Bujana tuh. Mas Gom. Masih Pak. Oh masih. Oke. Jadi mungkin kendalanya nanti akan persepsinya nanti bisa banyak gitu ya. Ini sekedar saran saja. Kalau saya sih pertama nanti kendala yang akan dialami adalah akan dibandingkan, sudah pasti. Yang kedua timbul persepsi kemiripan judul. Nah, jadi agak sedikit beresiko, itu yang menjadikan notif ya. Itu yang harus dipahami benar-benar oleh Rahmat. Iya Pak, tapi maaf sebelumnya, saya kan emang dari awal ngajuin untuk judul ini Pak, gitu. Iya, nggak masalah kalau itu. Saya nggak mempermasalahkan kamu harus ganti judul atau tidak. Saya tidak mempermasalahkan. Saya cuman hanya warning aja. Oke. Jadi warning itu dalam arti yang mungkin nanti akan terjadi di persidangan akan seperti itu. Yang saya khawatirkan gitu loh. Ya, jadi saya kasih tahu lebih awal. Oke Pak. Itu yang pertama ya. Kita masuk ke konteks yang akan kamu mau buat. Dari judul sih saya pikir oke, tapi isinya nggak oke. Kenapa? Saya tidak melihat smart di sini. Bisa dijelaskan smart itu seperti apa? Smart itu kegiatan dari sistem manual menjadi digital Pak, perumpamaannya. Nah, itu bukan smart. Contoh ya. Yang dikatakan smart di sini adalah saya menerapkan pola biometrik. Jadi saya mendeteksi keberadaan mobil, membaca bahwa itu mobil, bukan orang. Itu yang dikatakan smart. Kenapa smart? Karena alat ini bukan sekedar alat yang mengandalkan sensor, tapi ada proses di dalam pengelolaan dari misalnya sensor ultrasonik menangkap ada sebuah objek. Nah, objek itu nanti saya terapkan sebuah algoritma agar nanti bisa terbaca bahwa itu adalah mobil, bukan orang. Jadi algoritma itu ada dikatakan smart plus medianya dengan alat. Oke Pak. Jadi bukannya alat itu jadi sebuah acuan yang dikatakan smart. Kalau membantu, iya. Menyelesaikan tugas, memudahkan tugas, iya. Tapi kalau dibilang smart, belum tentu.
gitu ya. Ya Pak. Jadi jangan sampai dirimu nanti bahaya, nggak ada smartnya, atau katakan pintar di sini ya. Jadi cuman terkesan Ya. Berarti ditambah apa? kira-kira dari Bapak berarti perlu ditambah yang sensor. Bukan alatnya, alat kan dirimu sudah paham. Iya. Justru bagaimana yang dikatakan pintar di sini. Berarti kalau dalam yang tadi apa dari petunjuk itu juga belum disebut pintar, Pak. Kan dari belum mendapatkan informasi menjadi mendapatkan informasi tersebut. Kira-kira menurutmu pintar nggak itu? Menurutku sudah, Pak, karena dari lampu juga memberi petunjuk parkir juga di situ, dan dari portal itu membaca kalau di sensor infrared itu masih ada mobil atau tidak. Kalau misalnya ada kan masih tertutup, kalau sudah tidak ada terbuka. Iya. Jadi logikanya kalau saya baca di alatmu juga nggak ada tuh sensor di tempat parkirnya, nggak ada itu. Sensor tempat parkir maksudnya? Berarti kamu sensor di gerbang parkir. Ada, Pak, di area parkirnya ada sensor infrared juga buat menunjukkan kalau itu udah terisi. Nah, nanti lampunya berubah Kalau jadi warna itu merah. bukan mobil gimana? Nah, kan di sini kan batasan masalah saya di parkiran mobil doang, Pak. Ya iya, berarti itu bukan pintar namanya. Berarti saya harus mencakup semua gitu kan. Di sini kan saya batasan masalahnya cuma mobil doang, Pak. Aduh, gimana ya saya menjelaskannya ya? Kira-kira saya pakai bahasa apa biar dirimu paham? Pertama ya, seharusnya kamu baca deh di referensimu deh. Nggak usah jauh-jauh. Coba kira-kira yang di referensimu yang pertama ngapain? Dia bikin sistem parkir apa? Kayak gimana? Langsung dijawab. Oh, kalau dari bagian pertama itu Baca. dia ngebangun inian, Pak. Dia memisahkan kendaraan truk sama mobil. Kok bisa? Baru baca. Udah cukup. Itu ya contoh salah satunya dirimu nempel-nempel sama seperti Agung juga tadi sama gitu loh. Jadi nggak memahami konsep apa yang mau kita buat. Seharusnya kita sudah mulai tahu. Apalagi dirimu dibilang tadi saya lebih dulu. Ya lebih dulu, tapi kenapa nggak bukannya lebih menguasai? Jadi konsepmu tuh sama yang kayak sudah ada yang di mall. Hanya bedanya dirimu Ya, Pak. kasih sensor lagi deh, pakai infrared. Sedangkan infrared itu kalau yang dilewatin itu berarti sudah terisi. Kalau nggak dilewatin berarti kosong. Nah kalau ditaruh troli di dalamnya ya keisi, padahal troli. Lah ya coba aja. Infrared kayak gimana sih cara kerjanya? Iya, kayak. Emang saya nggak tahu apa? Infrared kamu halangin berarti dia on, nggak dihalangin berarti off, gitu nggak? Iya, Pak. Pinter nggak itu? Mat, masih ada? Masih, Pak. Saya dengerin. Nah itu ya, intinya nih kalau dirimu tadi saran saya adalah satu, kamu pahami itu. Yang kedua adalah kamu benar-benar mengantisipasi apa yang dikatakan pintar. Yang ketiga banyak-banyak baca jurnal ya. Berarti saran dari Bapak yang arti pintar itu
Baca Maksudnya jurnal. secara gimana gitu Pak? Baca Bukan jurnal. untuk nambah sensor lagi atau Baca gimana dari jurnal. alatnya gitu Pak? Baca jurnal. Seharusnya dirimu udah lebih tahu dibandingkan saya. Kenapa? Karena situs dirimu sudah kasih tuh di bab 2. Si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain. Justru Oke Pak. malah saya yang ngebaca nggak punya referensimu. Ada di situ yang pakai dia frame difference. Kenapa dia pakai frame? Ya, dia nangkap objek tuh. Makanya dia judulnya smart parkir. Ada juga tadi yang kamu pakai tuh, dia pakai metodenya yang membedakan tadi truk sama ini. Kenapa dia bisa membedakan? Ya tadi karena ada pembacaan gambar di sana. Jadi kelihatan pada saat gambarnya itu ditangkap oleh kamera, diolahlah oleh seorang algoritma yang tertanam di sebuah microcontroller atau pakai apalah dirimu nanti. Setelah itu baru dikirim notifikasi bahwa itu truk, bahwa itu mobil. Kamu nggak baca di situ. Baca nggak? Baca Pak. Nah, kenapa nggak bisa jawab? Grogi Pak. Nanti kalau sudah sidang udah nggak ada maaf gitu loh. Ya Pak. Jadi intinya gini ya, itu tadi warning saja. Kamu mau pakai judul apapun, saya sih nggak mempermasalahkan gitu loh. Mahasiswa saya juga misalkan dia mau bikin judul apapun silakan. Bimbingan saya khusus gitu ya, tapi mempertanggungjawabkan ya masing-masing gitu ya. Karena nanti kalau di sidang itu kan sudah tidak ada yang namanya ganti judul, sudah tidak ada yang namanya wah ini kurang Pak, wah ini nggak ada itu. Dan jujur aja kalau misalkan mudah-mudahan dirimu nggak bertemu dengan saya. Tapi sebelum bertemu dengan saya, itu harus kamu lakukan. Jadi pada saat nguji nggak banyak tanya, kamu juga sesuai apa yang kamu buat, nah itu clear. Karena kalau saya lihat tulisanmu juga nggak clear di sini, kamu mau ngapain, kebutuhannya seperti apa, mekanismenya kayak gimana, itu nggak ada itu di tulisanmu. Jadi biasakan setelah kamu nulis, kamu baca kembali, apakah ini sudah sesuai dengan apa yang akan kamu buat konsepnya. Jadi itu harus kamu cek. Jadi untuk apa? Untuk tadi. Jika penguji bertanya, misalkan tadi saya tanya, ini ada referensi ini ngapain dia gini? Nah dirimu udah bukan membaca lagi, tapi sudah memahami. Kenapa memahami? Karena saya tulis sendiri, karena saya sudah baca, makanya saya tuangin di situ. Clear ya? Oke. Ada yang mau tanyakan? Cukup Pak. Oke, kalau udah cukup, intinya seperti itu. Karena ini bukan hal yang baru gitu ya, hanya pengembangan saja. Kalau mau bicara parkir itu pengembangan saja. Jadi kalau sebenarnya kamu bisa kerjasama sama si Agung gitu ya. Sebagai tadi untuk mengantisipasi kalau dibilang sama pasti akan beda. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masih mau tetap judulnya ini. Oke, itu aja Rahmat. Ya, makasih ya Pak. Oke, thank you Pak Saprijal. Oke, baik Pak Kembali. Pak Teguh, terima kasih Pak Teguh, Pak Faisal, Rahmat. Jadi udah sinkron ya apa masukan Bapak dengan masukan Pak Teguh. Jadi kemarin tuh memang agak ini. Jadi bukan hanya ciptakan alat, Rahmat ya. Itu kan udah kita diskusikan, Bapak udah nganjurkan itu memang agak ini. Jadi nanti ada smart, ada cerdasnya itu ya tadi salah satu udah diarahkan Pak Faisal betul, dibikin denah, tapi kita nggak pikir. Yang kemarin tuh yang kita diskusikan adalah suatu algoritma yang bisa mengarahkan dia itu parkir itu. Itu yang Bapak arahkan kan. Jadi kalau hanya mengatakan on off untuk di LCD itu nggak ada kontribusi apa-apa. Kemarin kan udah kita diskusikan bagaimana nanti bisa mengarahkan bahwa
parkir dengan suatu algoritma bisa mengarahkan bahwa parkirnya ke tempat yang itu gitu. Jadi satu poin adalah menandakan dia itu kosong. Yang kedua, yang poin keduanya adalah mengarahkan untuk parkir di tempat yang kosong. Itu butuh satu algoritma. Kalau nggak gitu nanti akan kena lagi dengan ini ya mentah gitu. Itu ya. Jadi masukan dari penguji tadi seperti itu ya. Jadi itu ada yang smart-nya. Kalau enggak ya berarti bukan ini merancang alat tidak ada smart. Rancang bangun dengan sensor menunjukkan LCD-nya adalah bahwa ada kosong, itu smartnya di mana? Pertanyaan dari diarahkan dari Pak Faisal dengan Pak Teguh tadi ya. Jadi gitu ya. Jadi arahnya ya seperti itu ya. Jadi dibikin suatu algoritma. Bapak udah lihat tuh berapa algoritma yang bisa mengarahkan tempat parkiran kosong itu gitu. Jadi Rahmat bukan membuat alat aja, jadi ada membuat suatu aplikasi dalam bentuk algoritma untuk menghubungkan itu. Ya itu sinkron sih dengan Pak Faisal dengan Pak Teguh gitu ya. Kalau itu berarti memang ada nilai smartnya itu, dan memang harus dibaca jurnal-jurnal di sana gitu ya. Jadi poinnya gitu ya. Jadi memang ada, bukan hanya alat. Kalau alat nanti tidak ada kontribusi di bidang IT-nya ada. Jadi yang pertama adalah menyatakan dia bahwa ada tempat kosong. Yang keduanya adalah mengarahkan yang flowchart yang kita buat itu gitu. Ada mengarahkan mobil ini ke tempat yang kosong menggunakan algoritma. Ya. Itu ada berapa Bapak udah set in algoritmanya, nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, Pak Faisal, Pak Teguh, terima kasih Pak atas masukannya ya, gitu ya. Oke, silakan ditutup deh, selamat. Silakan ditutup deh, selamat. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak Safrijal, Pak Teguh. Silakan kalau mau ada apa-apa. Ya, baik. Ini berita acaranya saya rangkum aja Pak. Dari ini nanti saya kasih ke Pak Faisal ya. Oke ya. Dari planner ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum ya. Saya lebih apa ya. Makasih Pak.